Oke, jadi ini kemarin contoh yang kita kerjakan juga sudah di manual ya. Jadi kalau misalnya kita punya bentuknya seperti ini yang nggak bisa di akar-akar biasa, kita bisa pakai parsial. Jadi parsialnya persis seperti yang kemarin contoh, saya cuma mau contohkan ini kalau misalnya kita ragu, kita bisa cek juga pakai MATLAB, bisa pakai residu, atau nanti bisa pakai iLaplace atau Laplace. Tapi biasanya kalau pakai Laplace atau iLaplace biasanya agak berbeda di order. Tapi nggak masalah, nanti kalau misalnya untuk ngecek bisa dicek juga sama hitungan manual ya. Ini kalau misalnya pakai MATLAB, kalau kalian udah punya installernya MATLAB bisa dicek juga di help pakai residu ini apa gitu ya, untuk mencari akar-akarnya. Nah, di sini ada keterangan juga cara pakainya, jadi kalian bisa cek juga hitungan manual kalian benar atau enggak. Sebentar. Nah, di sini ada RPK. Nah, RPK ini adalah residu, kemudian ada pulse-nya, kemudian yang K ini adalah yang K ini sebentar. Yang K ini direct term, tapi biasanya dia kosong gitu ya, karena kita nggak pakai macam-macam ini. Nah, kalau untuk penulisan di MATLAB biasanya langsung aja, jadi urut dari order S yang paling tinggi. Kalau misalnya order S-nya paling tingginya pangkat 1, ya berarti di depannya S. Kalau misalnya kita punya, sambil saya kasih annotation. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita punyanya S kuadrat plus 2S plus 3 gitu ya, misalnya. Berarti ini kalau kita jadikan di MATLAB ya tinggal ini konstantanya berapa di depan, misalnya 1, kemudian yang ini 2, yang ini 3, langsung seperti itu. Jadi bentuknya adalah matriks. Untuk yang num ini yang numerator, denum ini denominator. Jadi yang atas sama yang bawah gitu ya. Kalau misalnya tengah-tengahnya kosong, nah kalian juga harus urutkan ini yang ordernya. Jadi nggak boleh ketukar. Misalnya S pangkat 3 plus S plus 3 gitu ya, S kuadratnya kosong. Berarti di sini tulis aja 1, kemudian di sini kosong, tetap ditulis 0, baru 1 lagi, baru 3. Ini untuk penulisannya kalau di MATLAB. Untuk yang di numerator sama juga ya. Jadi caranya sama, cuman caranya sama, cuman untuk yang atas sama yang bawah itu. Kemudian baru kita tuliskan sesuai formatnya yang di MATLAB. Misalnya saya coba 1 ya, nanti mungkin kalian bisa coba juga. Saya pakai contoh yang kemarin. Nah, kita tulis aja num. Ini share screen saya sudah berubah belum ya? Sudah berubah ke MATLAB atau belum? Belum. Oh, belum ya, sebentar. Share-nya screen. Ini udah terlihat MATLAB-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kita tulis aja num seperti contoh yang ini. Berarti ini 3S gitu ya. Berarti kita tulis aja 3, kemudian spasi 2. Kemudian untuk yang Untuk yang denum juga sama. Berarti di sini ada 1, 3, kemudian 2. Nah, kita baru tuliskan pakai ininya. Ini residu ini sebenarnya toolbox yang sudah disediakan MATLAB. Ada RPK, kemudian residu. Baru kita masukkan num denum. Nah, langsung keluar di sini. Sebenarnya ini R-nya 4 min 1. Ini kalau misalnya kalian mau jabarkan satu-satu ya, sebenarnya adalah atasnya S langsung ditaruh di sini. Jadi 4-nya ini adalah yang konstanta yang depan, kemudian min 1 ya, min 1 pangkat atau eksponen pangkatnya, kemudian P-nya ini adalah pulse-nya. Jadi kalau kalian tulis sebenarnya tulisannya gini, lengkapnya 4,
per ini yang pol ya, berarti yang di bawah S min 2 atau S kalikan min berarti S plus 2. Kemudian plus, karena ini minus ya, berarti 1 per S min 1. Nah, kayak gini. Jadi ini yang bawah adalah akar-akarnya, yang atas adalah ini. Nah, kalau misalnya kita taruh di, lihat tabel Laplace kemarin, berarti tinggal yang S pangkat 2 kemarin adalah eksponen pangkat min 2T gitu ya. Kalikan aja. 4 kali eksponen min 2T, yang di sini minus, karena 1 konstantanya berarti eksponen pangkat min T. Atau kalian boleh langsung seperti yang ini. Di contoh saya langsung saya tulis 4 eksponen min 2T minus eksponen pangkat min T. Pokoknya ingat-ingat yang atas ini adalah untuk yang konstantanya, P ini untuk yang pulsnya, jadi yang ada di pangkatnya eksponen. Gitu ya. Kemudian di sini juga bisa kebalikannya, atau yang kemarin kan kita sudah belajar inverse Laplace. Kalian juga bisa cek kalau misalnya sudah tahu residu sama pulsnya berapa, kita tinggal tarik balik. R-nya misalnya, ini sudah ada ya di sini ya, R-nya adalah 4 sama min 1. Kalian tinggal langsung aja tulis, kalau misalnya belum ya ditulis sendiri, R sama dengan 4 sama min 1. Kemudian untuk yang P, kalian tulis min 2 sama min 1. Nah, kayaknya kita kosongin aja biasanya, karena kayaknya ini directornya dia masih yang basic, nggak ada apa-apa ya. Jadi baru seperti ini. Baru dibalik, kalau yang tadi RPK karena kita inverse-nya, jadi num denum dulu, baru ke residu. Jadi untuk residu bisa inverse atau yang Laplace-nya. Ini dibalik RP, K. Nah, kita langsung dapat num denumnya. Ini tinggal diubah aja. Jadi kalau misalnya 3 sama 2 untuk yang num berarti ya urut ya. Jadi 3, 3 karena ini ada tambahannya S ya, berarti kalau plus ya ditambahkan aja jumlahnya berarti plus 2. Kemudian yang denum dia ada 1 di sini, ada konstantanya paling belakang sendiri gitu ya, berarti di sini konstanta. Kemudian yang di sini 3S, yang di sini baru S kuadrat. Ya persis sama ya. Tapi nanti harus dicek lagi, kadang order yang berbeda, hasilnya juga di MATLAB akhirnya beda. Selain residu, kita bisa juga pakai yang namanya Laplace sama Laplace. Cuman kalau Laplace ini dia pakai simbol, jadi kita tuliskan dulu simbolnya. Karena Laplace ini domainnya S ya, berarti simbolnya adalah S. Kita simbolkan dulu. Simbol S. Nah, jadi mengenalkan bahwa kalau misalnya ini adalah nanti pakai variabel S. Nah, baru kita tulis persamaannya di sini. Contohnya, fungsinya di sini langsung ditulis aja. Yang di atas adalah kita kasih nama Fs sama dengan 3. Ingat di sini kalau di MATLAB 3S gitu ya harus dikasih kurung bintang kali bintang dulu. 3S plus 2 per, ini mau dikasih kurung boleh, nggak dikasih kurung boleh. Kalau pangkat di sini pakai yang caping. Plus 3 kali S plus 2. Nah, di sini kalau mau ke bentuknya, kebalikannya, jadi ini kan dari S ke bentuk waktu ya, berarti kita pakai yang inverse-nya. Jadi kita bisa pakai I Laplace. Jadi FT bentuknya karena sudah jadi bentuk domain waktu lagi, jadi F-nya kecil sama ininya bentuk apa? Ininya T ya. Kita pakai I Laplace. I Laplace. Tinggal dimasukkan persamaannya Fs. Besar kecil ngaruh, jadi hati-hati. Nah, kalau yang di sini langsung dia bentuknya. 4 eksponen min 2T minus eksponen min T. Ya, sama persis sama yang di sini tadi. Untuk yang inverse-nya juga sama. Jadi kalau mau balik lagi ya tinggal persamaannya ini kita masukkan, kemudian kita masukkan ke Laplace-nya. Jadi kalau yang inverse I Laplace, kalau Laplace biasa ya Laplace.
Ya, ini untuk ngecek aja. Jadi kalau misalnya kalian ragu-ragu sama hitungan kalian bisa pakai ini gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk yang sekarang yang masuk ke transfer fungsi. Tapi sebelum ke transfer fungsi, kemarin saya ada kelewat yang ini sebentar. Nah, yang ini, solving linear constant coefficient differential equation. Jadi untuk persamaan diferensial pakai Laplace. Nah, ini sebenarnya sama persis sama yang sebelumnya kalian udah belajar di Laplace transform yang 21.5 ya. Laplace transform of derivatives and integral. Jadi sama persis sama ini. Jadi ingat-ingat kalau misalnya Laplace aksennya 1, ya berarti dia cuma diturunkan 1 kali gitu ya. Nah, ini dia rumusnya SFS, kemudian kurangi F0-nya atau initial condition-nya. Kalau aksennya 2 berarti S kuadrat, kayak gitu. Nah, di sini juga sama karena dia solving bentuknya. Jadi bentuknya, sebentar saya ganti share screen yang di tab ya, biar bisa coret-coret. Nah, sebelum kita ke transfer function, saya review sebentar dulu kemarin kelewat. Nah, yang bagian ini. Nah, untuk bagian ini, kalian jangan, kalau yang tadi di atas kan bentuknya Laplace, kemudian F aksen gitu ya. Nah, F aksen ini sama juga sama kayak diferensial, jadi bentuknya dx per dt. Kalau misalnya fungsinya dx per dt ya berarti x aksen. Jadi bisa bentuk macam-macam, bisa mau pakai f aksen atau x aksen, tapi ini adalah persamaan diferensial. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian ingat-ingat yang tadi di linear equation itu tadi, rumusnya yang di 21.5. Jadi kalau untuk yang Laplace, untuk yang aksen pertama ya, ini dia sama dengan SFS kurangi F0. Untuk yang Laplace aksen kedua atau turunan 2 kalinya gitu, jadi S kuadrat Fs min SF0 kurangi F aksen 0 atau turunannya. Nah, bentuknya di XDT, kalau misalnya ini berarti sama dengan X aksen. Ini untuk simbol bisa F kecil, X kecil. Kalau kemarin yang F ya. Kalau hasil Laplace-nya berarti F-nya besar. Biasanya bentuknya seperti itu. Sama kayak kemarin Fourier, kalau misalnya domainnya waktu berarti masih pakai huruf kecil. Kalau sudah bentuk frekuensi domain, dia bentuknya F besar. Di Laplace juga sama, cuman simbolnya dia pakai S. Kalau masih dalam domain waktu, dia masih pakai T. Ya. Nah, di sini sama untuk penurunannya. Nah, kita tinggal masukkan yang tadi. Jadi kalau misalnya X aksen sama dengan SX besar, kemudian X0-nya. Biasanya sudah diketahui initial condition-nya atau X0-nya berapa. Kalau di sini tadi, di soal dia ketahui X0-nya sama dengan 3. Ya, kita tinggal masukin aja 3 ya. Jadi SX besar ya, X-nya dalam bentuk yang Laplace dikurangi 3. Kemudian baru kita selesaikan di sini. 3-nya masuk ke sana, tukar ruas ke kanan, kemudian dapat SX samakan X-nya ya, X-nya dikeluarkan jadi S plus 1. Jadinya kita dapat XS-nya yang bentuk Laplace-nya adalah 3 per S plus 1. Ini kalian lihat dari tabel Laplace, ini adalah eksponen pangkat min T ya. Jadi tinggal dikalikan dengan numeratornya, 3 kali eksponen min T. Untuk contohnya juga bisa dicoba. Jadi sama kalau misalnya turunannya 2 kali berarti D kuadrat X per DT gitu ya. Berarti ini adalah X double aksen. Ya tinggal kalau misalnya double aksen, kalian pakai yang rumusnya tadi, yang L F double aksen hasilnya dia berapa? S kuadrat Fs min F0 min F aksen 0 gitu ya. Ikutin aja nanti. Pasti sudah diketahui hasilnya F0-nya berapa. Nanti baru diubah ke bentuk Laplace-nya pakai tabel.
Kalau misalnya kalian lupa bisa buka tabel yang dulu, tabel 18 nggak salah ya. Nanti di atas dibuka lagi. Oke, ini contohnya juga. Saya rasa ini sama, jadi tinggal mengubah aja bentuk yang differential equation jadi seperti ini. Mau X-nya double seperti ini, X-nya aksen 1, nah nanti tinggal kalian masukkan sesuai dengan rumusnya. Ini untuk yang X double aksen, ya ini untuk yang X aksen. Kemudian diteruskan, ini cuma sampai sini ya. Nah, misalnya contohnya ini. Yang ini punyanya X. Kalau X biasa atau XT gitu ya, ini kalau mau diubah ke lapas ya tinggal 6X besar S. Ini aja gampangnya. Baru nanti diselesaikan, disamakan ruasnya, diselesaikan persamaan minus plusnya ini jadi bentuk Laplace. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait solving atau untuk penyelesaian dari persamaan differential equation. Gampang ya. Ini mungkin bisa sambil dicoba, dicontoh. Nah, sekarang kita bahas transfer function. Ini transfer function ini juga kalian sudah sering lihat atau sering temukan di elektronika analog atau elektronika digital gitu ya. Kebanyakan mungkin elektronika analog untuk lihat sistem. Nantinya kalian juga akan belajar di sinyal, nanti banyak juga pakai transfer function atau di sistem atau di kontrol nanti mungkin sama Pak Akif ya. Jadi intinya transfer function itu masih ingat, transfer function adalah output per input. Jadi nanti untuk melihat respon dari suatu sistem, outputnya bergeraknya gimana atau hasilnya gimana berdasarkan input yang kita masukkan. Itu kita bisa lihat dari transfer function. Kenapa transfer function harus kita ubah atau kita selesaikan pakai Laplace? Karena memang kalau misalnya pakai Laplace itu akan lebih mudah. Nanti kalau transfer function-nya atau persamaannya nggak cuma satu. Kalau misalnya ada 2 atau ada 3 function di dalam satu sistem gitu ya, apalagi ada looping-nya. Nah, kita akan kesulitan kalau misalnya kita nggak ubah dulu ke domain Laplace. Nah, ini juga masih pakai yang tadi, yang linear solving untuk differential equation, masih yang sama yang kayak tadi ya, pakai ini. Karena dia pakai di XDT, berarti ini kan sama kayak X aksen ya. Nah, kalau X aksen kita lapaskan, nah dia dapat juga seperti ini. SX kurangi X0-nya, dikalikan XT ini kita ubah langsung, ya jadi X besar S. Ini hati-hati X kecil sama X besar, saya nulisnya agak sama ya. Tapi ini yang besar, kalau S itu pasti yang besar, kemudian kalau FT ya kita ubah ke besarnya jadi FS. Cuman masalahnya di sini untuk transfer function, kita anggap X0-nya, initial condition-nya pasti 0. Kalau di soal diketahui misalnya X0-nya tidak sama dengan 0, ya baru kita hitung tersendiri. Tapi untuk transfer function dianggapnya X0-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa sederhanakan, kita coret ini kita selesaikan, kita keluarkan S1 plus S-nya ya. Jadi ini adalah yang input, yang ini adalah yang output. Hati-hati juga menentukan input sama output, biasanya di keterangan sudah diketahui. Di sini input adalah FT, ini adalah output. Ya, jadi kalau untuk transfer function, ya tetap ikut yang output per input, berarti XS per FS sama dengan 1 per 1 plus S. Ini adalah transfer function ya. Nanti sudah saya sediakan notes ya, jadi jangan khawatir. Jadi perhatikan step-stepnya dulu aja, biar nggak ketinggalan. Nanti lebihnya saya udah risam di lecture note. Jadi ini yang kalian sebut sebagai transfer function. Nah, ini adalah fungsi, contoh fungsinya dalam domain S. Nah, ini contohnya ya. Oh ya, kalau misalnya di transfer function, untuk di tulisnya atau penulisannya biasanya nggak output per input seperti itu, tapi pakai bentuk seperti ini. Jadi fungsi, namanya fungsi G gitu. Bisa juga hurufnya H gitu. Kalau misalnya kalian lihat ya, transfer function ini H sama dengan output per input ini sama. Jadi terserah kalian mau kasih nama apa. Ini adalah variabel. Bisa G, bisa H, bisa yang lain. Kalau misalnya ininya lebih dari 1. Atau mungkin G1, G2 gitu ya, boleh. Ini adalah contohnya.
Jadi kalau kita misalnya disuruh mencari FT represent input ya, berarti F-nya adalah input, X-nya adalah output. Kita disuruh cari transfer function-nya dari ini. Saya taruh di sini aja ya. Nah ini sudah diketahui asumsinya adalah X0 adalah 0. Kita ubah dulu. Berarti X aksen min 4XT sama dengan 3FT. Seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya mau lihat gampangnya, yang ada aksennya ini adalah untuk S. Saya gampangnya gitu daripada nginget-nginget yang tadi rumusnya aksen F aksen gitu ya. Seperti yang di sini. Kalau yang di buku dia pakai ini, kemudian baru di sini. Tapi kalau saya mau lebih cara cepatnya, yang ada aksennya ini adalah punyanya domain S. Kemudian kalau ada yang ini biasa, ya berarti dia, oh ini saya lengkapnya saya tulis ini ya, SXS. Kemudian kalau yang tanpa aksen, berarti dia punyanya XS biasa. Nah ini kita ubah aja FS. Kemudian kalau gimana kalau aksennya 2 Bu gitu ya. Aksennya 2 ya berarti sama. Berarti X aksennya 2, berarti S kuadrat XS. Kemudian kalau yang ini ada aksennya kan, berarti ada S juga di sini, 3S XS. Terus yang ini biasa, ya berarti XS biasa. Kemudian ini kita ubah jadi FS. Nah, lebih gampang. Nanti tinggal baru disederhanakan. Oke, kita yang pertama dulu ya, yang ini ya. Nah, kita udah dapat S, XS, kurangi 4 ya, masih ada konstantanya, jangan lupa. Sama dengan 3 FS. Kita keluarkan XS-nya, berarti S min 4 XS sama dengan 3 FS. Nah, output per input. Outputnya adalah XS, per inputnya adalah FS. Kita ubah aja berarti 3 per S min 4. Udah jadi ini adalah transfer function-nya. Ini boleh kita kasih GS atau HS, boleh. Ini adalah transfer function. Simpel seperti itu ya. Jadi nggak usah nginget-nginget yang itu, pokoknya ada aksennya itu punyanya S. Untuk yang kedua gimana? Sama. Untuk yang kedua misalnya ini ya, berarti S2 XS plus ini ada 3, ada aksen 1 ya, X aksen berarti 3 S XS min, ini nggak ada aksennya, kita kasih XS biasa sama dengan FS. Nah, kita selesaikan di sini, atau XS-nya kita keluarkan, berarti tinggal S kuadrat plus 3S min 1. XS sama dengan FS. Output per input berarti XS per FS sama dengan 1 per S kuadrat plus 3S min 1. Ini adalah transfer function-nya. Itu ya, gampang ya. Jadi, ini kalau misalnya mau disamakan juga sama. Kalian mau pakai rumusnya juga boleh, sama ya. Jadi kalau misalnya ingat-ingat, gampangnya yang ada aksennya itu punyanya S. Tinggal aksennya 1 atau double aksen. Kalau double aksen ya pangkatnya 2. Jadi nanti S ini menentukan ordernya. Nggak menutup kemungkinan nanti X-nya pangkat 3. S-nya pangkat 3. Berarti dia ordernya ter-3. Nanti di aplikasinya kebanyakan kalau misalnya untuk filter, itu nanti mempengaruhi juga. Nah, jadi kalau misalnya ordernya semakin tinggi, efeknya gimana? Kita bisa lihat respon frekuensinya. Masih ingat mungkin ya di elektronika analog kita punya bode plot untuk lihat respon frekuensi dari filter low pass atau high pass. Misalnya kalau kayak gini dia low pass ya. Lalu di yang low-nya yang diloloskan, higher frekuensinya di stop. Nah, kalau misalnya seperti ini, sebenarnya kalau filter kita pengen ideal tuh kotak gini. Benar-benar lurus, tegak lurus. Tapi ya namanya kita bikin sesuatu ya, jadi tidak mungkin itu ideal. Jadi kita hanya bisa mendekati secara equation. Jadi biasanya ada yang seperti ini. Ada penurunannya lah gitu. Nah, penurunannya ini sebenarnya kalau pengen didekati semakin ideal, kita bisa naikkan ordernya. Jadi pangkatnya semakin tinggi. Nah, nanti kalau semakin tinggi pangkatnya bisa lebih curam. Atau kadang-kadang bisa sampai lurus banget seperti ini. Tapi nanti ada efeknya juga ya, di sini ada ripple. Di sini ada ripple. Nanti ada, kalau di teori
filter nanti ada namanya Gibbs-Sart. Tapi salah satu fungsinya nanti transfer function, kita bisa lihat order, kita bisa lihat respon frekuensi. Jadi kalau misalnya ordernya semakin tinggi nanti akan berubah gitu. Filternya dia akan semakin mendekati ideal. Nah, lebih seperti itu untuk aplikasinya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk umum yang biasanya digunakan untuk menggambarkan transfer function. Biasanya pakai blok diagram. Jadi yang bentuknya seperti ini, blok diagram basic. Jadi ini untuk menjelaskan ini adalah output, ini input, ini adalah fungsi transfernya di tengah. Kemudian ada yang bentuk ini, yang kedua ini adalah summing point. Jadi ini kalau misalnya kita punya sistemnya nggak linear gitu ya, ada feedbacknya. Jadi ada yang di sana, kemudian ada korektornya di sini. Nah, ada yang kalau misalnya kita pakai kontrol ya, ada powernya, ada integralnya, ada diferensialnya. Ini ada feedbacknya atau loopingnya nanti biasanya. Nah ini adalah bentuk summing point. Atau yang sebenarnya yang terakhir bentuknya yang C ini adalah take off point. Biasanya take off point ini percabangan, jadi dia bukan lagi dari input output, jadi semuanya adalah Y ya. Jadi ini ada rules tertentu juga. Tapi yang sering umumnya adalah yang A atau yang B ini. Jadi ini menggambarkan mana outputnya, ini inputnya, kemudian ini ada korektornya. Bentuknya 3 umum ini. Nah, di sini ada rules-nya juga atau properties-nya untuk transfer function. Ini yang kita gunakan. Kenapa kok pakai domain Laplace gitu ya? Karena lebih gampang di sini kalau misalnya di Laplace untuk menjumlahkan atau untuk kalau misalnya fungsi transfer kita lebih dari 1, kita tinggal kalikan biasa aja. Misalnya kita punya 2 macam ini ya fungsi. Jadi X-nya adalah G1 dikalikan RS, kemudian yang kedua Y sama dengan G2 dikalikan XS. Ini kan sama-sama X, sama-sama X, berarti kalau kita gambarkan, Y adalah output, di sini kalau nggak salah Y adalah output, R-nya adalah input. Berarti kita punya RS, outputnya adalah YS ya. Di tengah-tengah ini ada fungsi G1, ada G2. Nah, dia ngelewatin ini. Kalau misalnya kita taruh satu-satu, berarti untuk dapat output ini, output yang S, output tengah-tengahnya, dia harus melewati R dikalikan G1. Kemudian hasil dari X-nya ini, dia untuk dapat output terakhirnya sendiri, nah dia masih harus dikalikan G2 dulu. Jadi G2 dikalikan S. Ini kalau misalnya kita nggak pakai Laplace, ini agak ruwet juga ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai Laplace, ini tinggal dikalikan biasa aja. G1 dikalikan G2. G2S. Nah, bentuknya jadi lebih simpel. Cuman kayak gini aja. Nah, ini adalah rules pertama. Jadi kalau misalnya ada 2 function atau 3 function, bahkan tinggal dikalikan biasa. Jadi G totalnya adalah G1 dikalikan G2. Ya, jadi bentuknya bisa lebih simpel seperti ini, jadi single blocks. Ini adalah untuk yang rules pertama. Jadi tinggal dikalikan aja. G1 dikalikan G2 dikalikan inputnya. Kalau untuk transfer function berarti ya output per input. I-nya adalah output, R-nya adalah input. Jadi dapat G1 dikalikan 2. Secara nggak langsung dia untuk transfer function ya atau GS secara total, ya itu adalah G1 dikalikan G2. Ini gampangnya, jadi tinggal dikalikan biasa, tanpa harus diubah dulu ke bentuk time domainnya atau apa, kemudian diselesaikan, ya jadi langsung aja. Untuk yang rule kedua, nah rule kedua di sini, ini kalau berlaku kalau misalnya ada yang tadi namanya feedback atau summing point tadi ya. Jadi kalau summing point di sini, ini kita lihat di sini, mungkin kalau lihat dari sini agak puyeng ya. Jadi saya sudah jelaskan di lecture note biar ini ruangnya agak sempit. Atau saya bikin notes baru aja deh. Biar kalian tahu prosesnya. Kayak biasanya. Nah, kita punya misalnya ini adalah Y, YS, ya GS dikalikan X2S.
Ini untuk yang sistem pertama. Kemudian X1S sama dengan HS kalikan YS. Sudah diketahui Y-nya adalah output, inputnya adalah R. Nah, jadi kita bisa dapat ya, sebenarnya kalau kita mau ubah satu-satu, berarti di sini adalah X2, kita kalikan dengan GS, kita dapat outputnya YS. Kemudian kalau yang di sini kita outputnya jadi X1S, kita kalikan HS, nah kita ini YS. Jadi ini kan YS nyambung ya sebenarnya ya. Jadi untuk dapat X2 ke X1 ini sebenarnya perkalian dari ini. Jadi sistemnya berlanjut terus. Tapi ternyata ada nih yang kedua. Untuk summing point-nya X2S itu ternyata RS min X1S. Nah, ini inputnya baru kelihatan di sini. Ternyata input itu, jadi kalau kita gambarkan, RS, ini adalah inputnya, karena bentuknya adalah summing point ya, di sini ada plus, ada minus. Ini adalah hasil dari X2, Nah, outputnya adalah gini. Nah, gini ada X1. Jadi X2 ini hasilnya adalah RS dikurangi dengan X1S lengkapnya. Nah, kita harus gabungkan tiga ini. Gimana cara gabungkannya? Jadi diurut aja nih. Kalau inputnya RS, ada summing point-nya, plus minus gitu ya. Nah, kita terus ini kan. Yang terakhir adalah yang YS. YS kita harus kalikan dulu dengan ini kejauhan. Kita kalikan dengan GS. Nah, di sini ada X2 di sini. Dikalikan GS dapat YS. Kemudian ada lagi YS dikalikan HS untuk dapat X1. X1-nya ini tadi sebagai loopingnya. Nah, ini ternyata dia harus dikalikan YS. Jadi ada poin di sini dikalikan dengan HS. S-nya ada kurungnya. Nah, jadinya kayak gini. Ini adalah sistemnya. Nah, terus sekarang pertanyaan gimana caranya untuk dapat transfer function? Ya, transfer function-nya sama gitu ya. Kita pelan-pelan di sini, nggak bisa langsung dikalikan biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, X2-nya sama dengan, tadi ini ya, X2-nya sama dengan ini. Sebenarnya kalau kita sederhanakan yang di sini, berarti YS adalah, saya mulai dari mana ya? Berarti kita mau dapat output per input ya. Kalau ngikutin alur dari sini berarti Nah, kita dari sini aja deh. Kita dapat dari sini. Oh, yang dari atas ini aja deh. Jadi kita ikutin yang di sini. Sebentar. Oke, saya tulis di sini ya, nggak apa-apa ya, nggak usah lihat dari sini. Jadi kita dapat YS outputnya itu sama dengan berarti G ini saya tarik balik GS dikalikan dengan X2 gitu ya. Tapi juga dikurangi sama X1. X1-nya adalah YS dikalikan HS. Ya, masih ngikutin ya. Jadi untuk dapat YS berarti dia harus dikalikan antara G ini dikalikan dengan X-nya. Sedangkan X2 sendiri adalah ini. Jadi kita harus keluarkan dulu di sini. YS dengan YS dikalikan kurungnya agak besar. Nah, ini. Dia adalah perkalian dari RS ya, inputnya dikurangi X1 S.
Sebentar. X1, X1-nya udah langsung dikurangi di sini ya. Jadi ini kita nggak usah langsung gini. Oke, gini. Oke. X-nya saya keluarkan di bawah berarti. X1-nya adalah H kali Y. Semoga kalian nggak bingung ya. Ini ternyata langsung ditaruh di sini. Berarti GS. Yang ini adalah RS. Min X1-nya dia HS dikalikan YS. Oke. Kita masukkan satu-satu. Nah, YS ini kalikan biasa. GS dikalikan RS dikurangi GS HS kemudian YS. Ini ya. Jadi sebenarnya untuk dapat fungsi akhir totalnya, jadi outputnya ini adalah G-nya ini dikalikan X2, tapi X2-nya ini ada pengurangan ya. Ini tadi sudah dikurangi di atas. X2 ini adalah input dikurangi X1-nya. Jadi kita tinggal masukkan di sini X2-nya adalah hasil persamaan dari RS min X1. Kita perkalian biasa, kemudian baru samakan ruasnya. Jadi ini YS-nya karena ada sama-sama Y ya, saya taruh balik ke kiri, ke ruas kiri, jadi YS. Karena ada minus jadi plus. YS, kemudian HS, YS, kemudian yang ini tetap jadi GS kalikan RS. Baru kita keluarkan ini sama kayak yang tadi. Y-nya kita keluarkan untuk dapat output ya. Jadi 1 plus GS dikalikan HS. Nah, ini YS. Ya, kita dapat GS kalikan RS. Nah, dari sini udah kita dapat input sama outputnya. Ini adalah output, ini adalah input. Berarti untuk dapat transfer function, nah, output per input, berarti kan YS per RS. Sama dengan GS per 1 plus GS HS. Nah, ini adalah penurunannya. Tapi biasanya kalian kalau udah hafal gitu ya, untuk yang feedback pasti bentuknya seperti ini. Beda sama yang kayak linear tadi. Jadi untuk yang tadi bentuknya tadi kayak ini, yang kayak ini tadi, kita bisa sederhanakan juga. Jadi tinggal ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah RS. Nah, kemudian kita ganti nih 1. GS per 1 plus GS, HS. Ini untuk dapat outputnya. Ini adalah penyederhanaannya. Kalau untuk bentuknya ada negative feedback loop atau ada loopingnya di sini, ada feedbacknya. Bentuknya nggak bisa langsung dikali biasa karena dia ada negative feedbacknya ya. Jadi penurunannya seperti ini, transfer function-nya jadi seperti ini. Bentuk diagramnya bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Itu untuk yang rule kedua. Sampai sini ada yang masih bingung kira-kira? Dari sini tadi, ya kita urut aja sebenarnya. Kalau output, dia dapatnya di mana sih lurusannya ini ya? X2 sama dengan GS. Kalau X2-nya ini masih X2 biasa, ya kita harus pecahkan ya. X2 ini ternyata dia masih ada pengurangan dari input, hasil dari input dikurangin X1-nya. X1-nya apa? Y kalikan H. Nah, jadi kalau misalnya satu kelengkapan ya memang harus diurutkan gitu. Kalau misalnya ini jangan sampai kelewat. Pelan-pelan dilihat lagi urutannya, alurnya. Baru kita samakan samakan ruas, nah baru dikeluarkan yang mana variabel yang bisa disederhanakan. Outputnya biasanya kalau misalnya patokannya kok yang disamakan yang Y-nya karena kita mau cari outputnya. Ini yang kita sederhanakan output sama input biar bisa kita dapat transfer function. Gitu ya. Sampai sini ada yang bingung? Sorry. Semoga nggak bingung.
Oke, kita lanjut. Ini untuk yang rules kedua. Ini sudah ada ininya, jadi kita pakai yang ini sebenarnya. Kemudian untuk rulesnya cuma 2, jadi kita bisa sederhanakan jadi ini. Ini tadi. Ini untuk contohnya. Jadi kalau mau kita pakai contoh yang di sini, kita bikin baru lagi, oke. Untuk yang contoh ya. Biar lebih nyambung. Nih. Contoh 21.29. Kita punya sistem di sini pakai X aksen. Nggak usah bingung, X aksen. 2X, kemudian sama dengan FT. Kemudian 2Y, aksen min Y, sama dengan XT. Kita disuruh cari transfer function-nya. Kita ubah dulu ke Laplace. Kalau masih bentuk X seperti ini, kita susah nih. Gitu ya. Jadi kita ubah dulu. Sorry. Geser. Nggak bisa geser. Kita dulu, atau kita ubah dulu ke bentuk Laplace. Masih ingat ini yang ada X aksen ya, berarti dia S ya. Kemudian yang ini biasa berarti ya, ini biar lengkap lah. SXS. Ini X biasa. Yang ini FS. Ya, kita ubah aja langsung. SXS plus 2XS sama dengan FS. Yang ini gimana? Sama. Cuman karena dia pakai Y, ya kita sesuaikan. Y ada aksennya, berarti 2 Y besar S min Y besar S sama dengan XS. Ini ya. Soalnya ada lagi nggak nih? Sebentar saya lihat soal contohnya. Nggak ada. Nah, cuma dikasih tahu untuk yang F ini adalah yang input. Ini adalah input. Kemudian ini adalah output. Nah, kita tinggal ubah atau sesuaikan dulu ya. Yang ini SXS plus 2XS sama dengan FS. Kita keluarkan XS-nya. Berarti S plus 2 XS sama dengan FS. Outputnya adalah XS. Berarti kita keluarkan XS per FS sama dengan 1 per S plus 2. Ini dapat untuk transfer function yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, 2Y. Ini berarti 2YS min YS, ini ya, tak kelihatan dikit, sama dengan XS. Nah, kita taruh di sini YS yang kita keluarkan, berarti ini S-nya ketinggalan. Ini S-nya ketinggalan ya, sorry. Berarti 2S min 1 YS sama dengan XS. XS-nya adalah output, berarti XS per YS sama dengan, bener nggak nih, saya X-nya adalah output, bener ya? Ya, ini yang kedua. Berarti dua S min 1 atau 1 per, harusnya 1 per ya. Ntar saya lihat soalnya lagi. 2Y min Y XT. Output per input. Sudah benar ya? Ada yang keliru nggak nih saya nih? XS berarti hasilnya adalah 1 per 2S min 1. Benar kah? Kebalik ya saya ya.
balik nih sebentar. Ini harusnya 2S min 1. Kita cek aja nanti. Nah, kita udah punya dua ini. XS sama FS. Sedangkan kita yang diminta adalah outputnya adalah XS. FS-nya adalah input. Berarti untuk dapat apa tadi? XS, TF-nya sama dengan output per input, XS per FS. Nah, kita dapat dari sini. Ini kita punya yang pertama nih, XS per sorry. Ini Y ya, kayak saya keliru nih. F atau Y? Oh ya, saya keliru. Ini outputnya bukan X, tapi kalau di keterangan outputnya adalah Y. YS itu outputnya. Berarti yang di sini kebalik. Kayak kok kebalik. Kita harus lihat keterangan yang di buku ya. Biasanya di soal dikasih tahu apa tuh. Outputnya yang mana, inputnya yang mana. Oh, oke. Ini saya kasih tahu di soal. Jadi, FS adalah input, XT ini adalah output. Output untuk masing-masing ini. Tapi secara overall-nya, nah ini tadi yang kelewat. XT-nya adalah input dan Y ini adalah final output. Berarti yang paling terakhir sendiri adalah Y-nya. Jadi untuk dapat input, ngelewatin XT dulu, baru hasil akhirnya outputnya adalah Y. Jadi Y terakhir sendiri, output terakhir sendiri adalah Y-nya. Nah, ini juga output ya. Berarti ini outputnya adalah yang YS per XS sama dengan 1 per 2S min 1. Nah, ini. Berarti output yang terakhir sendiri bukan X, tapi Y. Nah, untuk yang YS, untuk dapat ini, kita tinggal coret biasa sih sebenarnya. Kita punya dua persamaan kan ya. Pertama, kita punya XS per FS dikalikan YS per XS. Ini sama, kita bisa coret nih. Ya, tinggal Y per FS. Udah sama kan ya? Tinggal kita masukkan hasilnya. Yang di atas adalah 1 per S plus 2. Yang di sini 1 per 2S min 1. Udah, hasilnya adalah ini. Untuk transfer function total. Nah, kita bisa gabung boleh. TF sama dengan YS per FS sama dengan 1 per S plus 2 kalikan 2S min 1. Ini seperti linear. Boleh nanti kalau diagram bloknya mau bentuknya FS adalah input ya. Boleh disendiri-sendiriin. Ini yang G1 misalnya, ini yang G2 boleh. Misalnya ini S plus 2. 1 per S. Nah, baru dikalikan lagi sama 1 per 2S min 1. Baru untuk dapat outputnya atau YS. Boleh seperti ini atau mau digabung. Saya taruh bawahnya dikit. Atau yang digabung seperti ini. Ini untuk gambar diagram bloknya. Nah, gini. Gampang kan ya? Jadi dari seperti ini, kalau misalnya bentuk masih time domain, kita susah. Mau dapat transfer function atau mau gambarkan diagram bloknya agak pusing. Jadi kita ubah dulu ke transformasi Laplace, kita ubah X-nya, yang ada aksennya itu adalah ya, punyanya S gitu ya. Kalau X-nya double ya 2 kuadrat, berarti S kuadrat. Tinggal kita ubah, samakan luasnya, baru dapat transfer function. Kemudian untuk transfer function totalnya gimana? Kita lihat output per inputnya. Outputnya apa? Output finalnya ya. Tadi saya final outputnya ternyata Y. Dibagi input. Kita tinggal kalikan fungsi yang pertama sama fungsi yang kedua, kita dapat ini. Untuk contoh yang lain juga sama. Kita coba cari contoh yang lain mungkin ya. Nah, ini ada 3 nih. Untuk yang sampel 21.30. Semakin banyak sistem, ya semakin banyak fungsinya gitu ya. Nggak usah
takut atau pusing dulu ini gimana gitu ya. Ini untuk yang example 21:30. Punya 2x, aksen, min x, mungkin sambil dicoba ya, sambil coret-coret, nggak nunggu saya, nanti mungkin kita cocokkan bareng-bareng. XT, kemudian ada Z. Oke, langkah pertama, kita ubah dulu ya ke bentuk Laplace. Berarti ini gimana? Mungkin sambil dipandu saya. Salah satu, biar tahu saya paham atau enggak. Ada aksen, berarti bentuk Laplace-nya gimana? Halo? 2SXS. Iya, benar. Oke, sambil dipandu ya, 2XS. 2SXS, ya benar. Iya. Saya pakai putih aja ya, biar kelihatan 2SXS. Kurangi XS. XS sama dengan F besar ya, FS. Yang ini nah ini berarti gimana? Kalau aksen juga SYS. YS plus 3 YS. 3YS. Ini ya. Sama dengan X besar kemudian S. Yang ini juga ada aksennya, berarti ada S plus kemudian ini Z biasa karena nggak ada apa-apanya, sama dengan Y besar S. Kita tinggal sesuaikan di sini. Boleh kalau mau langsung ya. Berarti kita keluarkan langsung 2S min 1 XS, kemudian ini sama dengan FS. Outputnya kita cek lagi di sini di soal. Ini nggak mau diminimize. Oke, saya geser dulu. Inputnya adalah FT, final outputnya adalah ZT. Oke. Berarti ini final outputnya Z ya. Berarti Z ini adalah final output nanti. Kita tulis aja biar nggak lupa. Z S final output. Kemudian FT-nya ini input. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, berarti output per input berarti XS per FS ya. Sama dengan 1/2S min 1. Untuk yang kedua ini, kita langsung aja berarti S plus 3 langsung ya. Kemudian ini YS sama dengan XS. Dari transfer function-nya, kalau yang ini outputnya adalah yang ini YS ya, per XS sama dengan 1/S plus 3. Yang ketiga, langsung juga S plus 1 ZS sama dengan YS. Ya, berarti ZS per YS sama dengan 1/S plus 1. Sama kayak tadi. Kita pengennya dapat ZS per FS. Nah, kita punya di sini yang pertama XS per FS dikalikan dengan YS per XS. Kalikan lagi ZS per YS. Kita coret. Dapat ya Z kalikan F. Tinggal bawahnya aja dikalikan. Berarti nanti sistemnya 1/2S min 1 dikalikan 1/S plus 3 yang di sini S plus 1. Gini ya. Nah, ini adalah transfer function ya. Kalau kita cocokkan di buku juga, nah hasilnya juga sama.
Jadi bentuknya bisa kalian pecah-pecah seperti ini. Sorry. Ya, sama ya. 2S-1, S+3, S+1. Kalian boleh pisah diagram bloknya seperti ini, atau mau digabung. Sama. Jadi bisa disimplify. Jadi blok diagramnya cuma satu lajur. Ini contoh-contohnya, ini aplikasinya. Ada juga nih di kontrol, untuk kontrol servo. Jadi nanti biasanya untuk mengubah ini, nah bentuknya dia ada feedback. Nah kalau feedback, ingat yang tadi, yang di sini adalah G, yang di sini adalah G dikalikan H, biasanya gitu. Jadi kalau udah hafal, biasanya nanti ingat untuk yang feedback, dia G1 plus GH, kayak gitu. Jadi ini tinggal dilengkapin aja, ini GS, ini S ya. Untuk yang kalau ada feedbacknya. Sorry. Tinggal dicek G-nya ini apa, ininya. Misalnya fungsinya sendiri. Nah, kemudian hanya apa? Misalnya hanya satu. Kadang-kadang ada yang bentuknya pakai equation, ada yang fungsinya dia bentuk konstanta. Jadi kalau konstanta ya G dikalikan satu ya jadinya G gitu ya. Ini nanti tergantung contoh soalnya. Nanti biasanya sudah ada. Ini sudah diketahui juga rule 1. Nah ini saya tadi sudah bilang ya hanya satu. Karena G-nya udah kelihatan G-nya di atas. Pasti hanya satu. Nah ini nanti kalau hanya ada sendiri ya berarti kalian kalikan dengan fungsi hanya. Nah ini nanti dicek. Kalau mau diubah, jadi kalau mau diubah lagi, nanti aplikasinya macam-macam sih ini untuk untuk filter juga bisa. Jadi ini ada juga K. Nah, K ini adalah konstanta atau value sendiri untuk melihat responnya. Jadi nanti kalau misalnya di elektroanalog harusnya sudah ya dapat. Kalau dulu ada elektronika medis. Seperti nanti mungkin ada di ETB1 untuk ngitung transfer function. Jadi lihat overdamp atau enggaknya. Jadi dari transfer function cut off-nya di mana. Nah, kalau K-nya nilainya 0,5, nah berarti dia ada damping gitu. Damping ini nanti kalau misalnya cut off kan kita lihat di frekuensi cut off-nya ada di minus 3 dB. Nah ini nanti ngaruh. Kalau misalnya ada damping atau overdamp ini, dia nggak pas di minus 3. Jadi ada di mana cut off-nya. Jadi untuk ngitung cut off juga bisa. Dan juga nanti untuk lihat respon frekuensinya. Nah, respon frekuensinya seperti ini. Ini tadi kalau dampingnya K-nya sekian, ini K-nya berapa, ini untuk high pass ya. Responnya mirip. Jadi ada perbedaan juga faktor K namanya. Itu untuk aplikasi. Paling nggak kita belajar dulu cara ngitungnya. Ini kayak ini bisa dicek, bisa dicoba latihan. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya cek jam 28.08. Semoga setengah jam cukup. Sudah jelas ya mungkin ya yang untuk yang transfer function. Kayaknya gampang juga kalau dipecah satu-satu. Nah, sekarang kita lanjut yang pulse, zero, sama S-plane. Jadi pulse, zero, sama S-plane ini juga gabungan dari transfer function sebenarnya. Jadi dari transfer function, kita bisa hitung pulse sama zero. Kalau yang sebelumnya kita kenal sebagai akar-akar. Nah, sekarang nggak cuma akar-akar biasa, ada yang namanya pulse sama zero. Kemudian nanti kita plotkan dalam bidang S-plane. Nah, acuannya adalah transfer function ya. Jadi transfer function kita punya, dan ada tadi namanya faktor K. K ini kalau misalnya dalam umumnya K sama dengan 1, jadi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Tapi ini ada 2, ya, apa yang disebut pulse sama zero. Sistem zero itu kalau misalnya G-nya sama dengan 0. G-nya sama dengan 0. Nah, kalau G-nya sama dengan 0 berarti P-nya adalah 0 ya. 0 dibagi berapapun nilainya pasti 0. Nah, kalau ini yang disebut sebagai sistem zeros. Berarti sistemnya zeros, 0. Kalau sistemnya sistem pulse, berarti GS-nya sama dengan tak hingga. Nah, kalau tak hingga berarti Q-nya yang 0. Jadi berapapun nilainya kalau dibagi 0 pasti hasilnya adalah tak hingga. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya zeros berarti P-nya atau yang numeratornya 0 gitu ya. Kalau yang pulse berarti tak hingga, berarti yang bawah itu 0. Dan numeratornya 0 hasilnya totalnya. Dan kalau ini dijabarkan,
Nah, ini akar-akar sebenarnya, tapi akar-akar ada di atas sama di bawah. Cuman kalau sebelumnya akar-akarnya cuma di bawah gitu ya. Yang di sini ada dua. Jadi kalau yang atas ini 0, yang bawah adalah poles. Jadi kalau P-nya 0 gitu ya, yang bawah ini 0 berarti dia poles, yang atas dia 0 berarti zeros. Jadi makanya simbolnya juga Z sama P. Ini untuk yang zeros, ini untuk yang poles. Nah, sebenarnya zero sama poles ini untuk apa? Sebenarnya untuk nanti karakteristik dari suatu sistem kita itu seperti apa, stabil atau enggaknya dilihat dari mana, dari sini. Jadi untuk memetakan lebih gampangnya kita pakai S-plane. Jadi S-plane itu yang bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita kenal juga di Z-transform karena ini S-plane ya, berarti domainnya masih continuous. Masih ingat kalau misalnya transformasi Laplace continuous, nanti untuk yang digital kita pakainya Z-transform. Ya, kalau di S Laplace ya, karena S jadi disebutnya S-plane. Nanti kalau di Z ya Z-plane, bidang Z gitu ya. Ini contohnya, kita udah punya transfer function bentuknya seperti ini. Masih ingat yang di atas adalah zeros ya. Sorry. Yang di atas ini adalah zeros. Yang di sini adalah poles. Kalau kita petakan gimana? Jadi kita tinggal petakan aja. Ini berarti S-nya sama dengan 3, yang di sini S-nya sama dengan min 2. Zeros biasanya lambangnya 0, kalau 0 kayak U gitu ya. Poles ini lambangnya X. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini. Min 3 berarti dia 3 sama min 2. Ya, ini adalah zeros-nya. Kalau poles-nya kita lihat lagi, dia ada imaginary sama real part. Ya, ini adalah real, yang ini adalah imaginary. Ada imaginary-nya. Jadi kalau imaginary dia pakai J omega. Jadi di sini real part-nya S-nya 1, jadi min 1 ya. Berarti di sini. Ini yang real. Kemudian kalau yang imaginary-nya di sini 1 plus 3J. Jadi dia min 1 sama 3. Minus 3, sorry ya. Kalau yang di sini minus 3. Berarti dia ada di sini. Untuk yang di sini 1, berarti minus 1 sama plus 3. Berarti di sini. Nah, dua hal ini, zero sama pole ini untuk apa gitu ya. Jadi nanti dia bisa membentuk namanya respon frekuensi atau namanya transient response. Jadi suatu sistem kalau misalnya kita punya function, ini namanya function ya. Jadi kan tadi kan input dikalikan dengan GS-nya dapat output. Output ini akan menghasilkan apapun yang dihasilkan input dikalikan dengan GS. Kalau GS-nya naik turun ya berarti dia outputnya juga hasilnya sama karena dia linear system nanti kita sebutnya. Nanti di linear system juga ada. Kalian akan ulang ini lagi, tapi ini perhitungan secara matematisnya. Jadi untuk lihat transient response ada syaratnya. Nanti kalau misalnya pulse-nya ada di kiri gitu ya, ada di negatif atau di sini disebutnya negatif value ya. Sebutnya apa di sini? Nah, ini real pull-nya negatif. Nah, ini nanti efeknya ke mana? Ke hasilnya. Jadi nanti sistemnya ternyata ada turun, decaying atau decrease with time. Nanti kalau pulse-nya positif, dia naik. Kemudian yang bagian imagery gimana? Yang bagian imagery ini biasanya dia ada osilator, ada osilasi gitu ya. Sistem itu kan kadang-kadang naik turun kalau continue ya. Nah, nanti dia lama-lama stabil kayak gitu. Nah, kenapa butuh pull sama zero? Kadang ada respon yang menuntut dia harus stabilnya di bawah, turun terus sampai stabil. Nah, juga yang bentuknya sorry. Jadi bentuknya dia awalnya masih osilasi, lama-lama dia turun lurus gini. Atau mungkin dia dari yang gede kemudian turun lama-lama nol seperti itu. Ini fungsinya untuk lihat stabil atau enggak stabilnya. Jadi kalau ada imaginary part ya dia berarti pulse-nya naik atau give rise to oscillatory form, oscillatory term karena dia ada cos T-nya ya sama ininya. Jadi nanti bentuknya pasti ada sinusoid gelombangnya.
Jadi ini bentuknya untuk melihat nanti transient responnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya sebagai contoh, cari pool sama zero-nya gimana? Cari pool sama zero-nya sama kayak kita waktu cari akar-akar. Misalnya yang ini. Berarti di sini kita udah dapet nih, zeros-nya adalah 2, gitu ya, gampang. Pools-nya di sini ada pools yang ini, S kuadrat plus 2S plus 5, sama S plus 1. Kalau yang ini kita gampang, S-nya berarti sama dengan min 1. Yang ini gimana? Kalian bisa cari pakai parsial, pakai akar-akar. Kalau misalnya pakai akar-akar biasa bisa, pakai akar-akar. Kalau nggak bisa, masih ingat bentuk yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita pakai ini boleh. Jadi S kuadrat plus 2S plus 5. Berarti ini adalah A, ini B, ini C. Kadang di buku langsung gitu ya. Nggak usah bingung, dipecah satu-satu pelan-pelan. Berarti min 2 plus minus, berarti 2 kuadrat ya. Min 4 kali 1 kali 5 per 2 kali 1. Nah, kita dapat ini S1 sama S2. Min 2 plus minus 4 dikurangi 20. Min 16 ya. Nah, min 16 masih ingat bilangan kompleks. Ada akar min 1 sama dengan I atau J boleh. Berarti di sini kita bisa, mohon maaf kelempar ya saya ya, sebentar. Nah, untuk yang S2-nya kita dapat min 1 minus 2I. Nah, oke. S3-nya kita dapat tadi min 1 ya, dari sini tadi. Nah, kita dapat, berarti polesnya ada 3, min 1 plus 2C, min 1 min 2C, ini boleh I, boleh C sama ya, sama min 1. Kita nanti tinggal gambarkan di S-plane-nya. Kalau real part-nya min 1, sebentar, biar nggak riwah. Kecil aja ya. Kalau real part-nya zeros adalah 0, zeros-nya kita dapat tadi 2 gitu ya. Berarti dia ada di sini. Nah, di sini. Ini 1, 2, anggap aja di sini. Dia zeros-nya di sini. Poles-nya, dia ada di min 1, min 2. Ini adalah omeganya. Plus 1, plus 2. 1, 2, oke. Nah, kita dapat untuk poles min 1 sama 2. Berarti di sini. Satunya min 1 sama min 2. Satunya di sini. Terus satunya lagi di sini. Nah, kita bisa dapat S-plane-nya. Nanti kita tinggal plotkan di respon frekuensi. Sebenarnya nanti ada keterangannya juga. Nah, bentuknya gini. Kalau misalnya X-nya ada di 0, bentuknya dia lurus transient responnya. Tapi kalau ada di bidang negatif, nah dia akan penurunan seperti ini. Ya, kalau misalnya sama-sama di negatif, tapi negatifnya satunya lebih panjang, yang negatifnya lebih besar, dia nurunnya lebih curam dibandingkan yang ini. Jadi untuk zero sama poles kita bisa lihat karakteristik dari sistem karena kita bisa petakan transient responnya. Jadi transient respon nanti kita belajar juga di sistem, sinyal sistem. Nah, nanti bentuknya adalah bode. Kalau bode plot bentuknya terhadap frekuensi, kalau transient respon terhadap T, jadi terhadap waktunya. Jadi dia menurun seiring dengan waktunya misalnya. Atau misalnya kita butuh naik. Nah, naik nggak mungkin naik terus gitu ya untuk stabil. Jadi naiknya dia harus ada penurunan, jadi osilasi dulu baru turun. Misalnya kayak kita bikin sistem
inkubator bayi gitu ya, misalnya dari 0 dia harus stuck di saya lupa suhunya, saya 25 derajat misalnya, dari 0 derajat, nah kita harus naik cepet nih, tapi nggak boleh naik terus kan ya, panas kan, jadi dia ada di satu sistem, dia bentuknya osilasi sampai dia stabil. Jadi kita juga nggak mungkin ya udah pakai zeros aja, nggak mungkin zeros aja gitu ya, kadang butuh juga faktor pulse-nya untuk menurunkan. Ada juga yang harusnya mungkin negatif atau ini, kalau negatif terus ya berarti turun terus, tergantung sistem yang kita mau bikin. Jadi kita harus atur ini biar nanti stabil. Jadi di sini ada rules juga, rules 1, rules 2, rules 3. Ini semacam kesimpulan gitu lah ya. Nah, di sini ditulis juga pulse may be real atau kompleks gitu ya, tapi pulse ini penting juga untuk lihat transiennya. Jadi kalau bisa nih negatif, karena kadang kita butuh pulse itu untuk decay with time atau turun gitu. Jadi nggak mungkin naik terus, karena kalau naik terus juga kondisinya nanti ini bisa unstable. Nah, ini unstable ini adalah kondisi di mana engineer yang harus menghindari kondisi itu. Jadi nggak bisa naik terus, ya nggak mungkin, kita ada kalanya dia butuh turun, jadi biar stabil. Kondisi stabil gimana ya? Kondisi stabil ya bagus ya, transient seperti ini bentuknya, sama seperti ini tadi. Nah, kayak gini. Nah, faktor yang menyebabkan dia transient, di sini juga ditulis, the component of transient response to a particular pole disebut sebagai transient. Jadi responnya kita sebut transient respon, komponen kita sebut sebagai transient. Jadi intinya kita harus bikin sistem kita stabil. Gimana caranya ya, penempatan pole zero itu tadi, dan tiap sistem punya karakteristik masing-masing. Jadi stabilnya gimana, bisa jadi order 2, order 1, order 3, dan seterusnya. Tapi kita juga harus misalnya semakin tinggi order S-nya misalnya pangkatnya bagus. Nah, ini ingat lagi kalau di elektronika analog nanti ya, semakin tinggi order, semakin banyak komponen yang harus dipakai. Jadi akhirnya jadi nggak efisien karena cost-nya tinggi. Nah, jadi kita harus bikin sistem yang efisien, stabil, tapi juga cost-nya dikit gitu ya. Jadi makanya nanti beralihlah itu isunya, karena nanti kalau misalnya pakai domain continue untuk bikin sistem, ada isu cost itu tadi, komponennya pasti semakin banyak. Nah, kita pakai cara digital. Nanti itu sama Pak Akif tuh ada tuh. Jadi diubah ke digital dulu, tapi nggak semata-mata yang harus langsung diubah digital. Jadi perubahan dari continue ada dikonversi pakai Z transform ke digital, ke domain discrete istilahnya ya, discrete atau digital. Nah, ini untuk yang rules kedua. Ini tadi yang kedua ya, sudah ya. Jadi kalau yang di semakin lebih kirinya, dia akan lebih cepat untuk turunnya. Jadi the left, jadi kayak misalnya tadi sama-sama di kiri, tapi yang ini lebih kiri, berarti yang ini lebih turunnya lebih cepat dibandingkan yang ini. Nah, ini sama, jadi ini example-nya juga sama. The pulse near the imagery axis is termed dominant pulse. Jadi ini juga ada keterangan-keterangannya. Kalian bisa baca. Nah, ini untuk yang rule ketiga, for real system, imagery component occur as complex conjugate pairs. Jadi biasanya ada kanan kiri. Kalau ini tadi kan conjugate ya, kita bilangnya ada yang plus 3i, satunya min 3i. Jadi biasanya conjugate pairs. Jadi ada kalau dikalikan ini jadi 1. Nanti kalau di sistem. Jadi kalau ini dikalikan ini ya, ingat perkalian bilangan kompleks, nanti hilang imagery-nya. Ada yang bentuknya seperti ini. Ini tadi untuk yang imagery dia bagian yang oscillatory. Tapi terus kemudian ini untuk yang real part-nya. Real part-nya ada yang bisa turun, ada yang bisa yang naik juga. Terus akhirnya dia lama-lama stabil. Osilasi pun ada juga syaratnya. Biasanya berapa persen, 5% sampai 10% lah. Kadang untuk bikin sistem yang stabil 0 terus ini juga susah. Tapi biasanya osilasi tapi tetap 5% atau 10% itu masih diperbolehkan untuk sistem. Itu ya. Ini contohnya juga ada.
contoh realnya. Kalian bisa coba juga atau amati pelan-pelan perhitungannya. Ini cuman yang rumus dimasukkan ke rumusnya tadi angkanya. Nah, ini bentuk dari Bode plot. Kalau Bode plot kalian lihat di sini udah bentuk frekuensi atau omega. Mau pakai radian per second atau pakai hertz. Bisa. Jadi ini kalau ini Bode plot lihat respon frekuensinya. Jadi terhadap frekuensi. Kalau yang transient tadi terhadap waktu. Transient respon. Jadi dia waktunya berapa lama naiknya, berapa lama turunnya kayak gitu. Berapa lama stabilnya gitu. Oke, ini untuk yang ada khusus namanya special function, ada delta function. Ya, delta function pasti rumusnya bentuknya seperti ini. Jadi nanti sudah dikasih tahu hasilnya atau dilapaskannya dia hasilnya ada 1. Jadi delta tuh kalau di sinyal cuma 1 bentuknya gini. Ya, makanya dia bentuknya 1 kalau diubah ke Laplace pun. Ini hanya special function gitu ya. Atau ada juga yang bentuknya periodik. Kalau periodik berarti dia berulang terus ya. Kalau berulang terus kita bisa pakai juga bentuknya karena dia infinity ya. Tapi kan kalau ngitung infinity agak susah, jadi kita ambil potongannya. Selama periode tertentu, nanti periode setelahnya kan pasti sama karena dia berulang. Jadi kita ambil cuman bagian yang bisa di perulangannya, jadi bisa kita hitung, kita sederhanakan untuk dapat transfer function. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang zero apa namanya transfer function pool and zero. Nanti notesnya sudah saya masukkan juga di drive ya. Nanti bisa pelan-pelan sambil dibaca lagi teorinya juga. Nah, ini pulse and zero. Untuk di MATLAB pun sebenarnya ada. Jadi untuk ngitung pulse and zero, kita bisa untuk di filter dia pakai freq ya. Frekuensi, freq gitu. Untuk bikin Bode plot. Atau untuk masukkan ini, zero sama pulse. Sebentar saya carikan. Sebentar. Di MATLAB-nya. Jadi kalau mau ngecek pulse sama zeronya atau S-plane-nya gimana, itu gimana ini stop share-nya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya nyiapkan contohnya. Oke, ini contohnya. Jadi nanti contohnya kalian juga banyak pakai di sinyal ya. Jadi untuk bikin filter, untuk bikin linear invariant system ya. Ini contohnya juga macam-macam filter kan kita juga harus cek. Nah, di sini kalian pasti akan temukan banyak transfer function di sini nanti. Ya, ini nanti untuk order dan seterusnya, cut off frekuensinya bagaimana. Nah, di sini juga kenal nanti zero sama pole ya. Jadi S-nya ini kalau misalnya ini dari Laplace, dia zero sama pole-nya berapa. Nah, ini sama seperti ini. Nanti ada jenisnya juga. Ada Butterworth, ada elliptic, ada macam-macam. Nah, ini pakai Butterworth. Tiap filter dia punya karakteristik sendiri. Jadi untuk mengubah ke pulse-nya gimana gitu. Nanti kita belajar. Tapi basicnya adalah Laplace. Jadi kalian harus kenal dulu Laplace-nya untuk masuk ke sini. Jadi di sini nanti udah langsung aplikasinya. Nah, kalau di MATLAB sendiri aplikasinya atau di sinyal sendiri aplikasinya untuk lihat plot tadi, respon frekuensi. Kalau respon frekuensi kita dapat transfer function, udah gampang sama kayak tadi.
Ya, tinggal numeratornya berapa dan numeratornya berapa untuk dapat transfer function. Kita plot pakai namanya fracs. Jadi kalau kita lihat di sini, toolbox-nya untuk dapat frekuensi atau untuk lihat transient response-nya gitu ya, udah disediakan. Nah, di sini tinggal kalian ikuti sebenarnya nanti dari contoh transfer function, dari Laplace domain gitu ya. Kemudian udah dapat frekuensi responnya, di sini pakai radian per second. Nggak kelihatan. Dia bentuknya berarti kalau kita lihat di sini lebih ke low pass misalnya. Di sini ada fase juga. Atau nanti dari transfer function diplotkan, oh nanti kelihatan karakteristik sistem ini mirip seperti high pass. Atau mungkin band stop atau apa gitu ya, seperti ini. Nah, macam-macam. Jadi fungsinya adalah untuk ngecek atau untuk tahu karakteristik dari sistem yang kita buat. Ada yang bentuknya nanti frekuensinya kita bisa atur logaritmik atau bentuknya frekuensi. Nah, kita bisa langsung pakai ini atau bisa pakai TF bla 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 gitu ya untuk dapat hasilnya. Coba kita run. Ini juga dari contoh buku nanti kalau misalnya ini udah disinyal ya. Ini contoh aplikasinya. Nanti untuk mendesain sistemnya, untuk mendesain filternya juga kita harus sesuaikan sama kebutuhan. Jadi nggak ada yang benar, yang lebih bagus, yang mana lebih jelek, yang mana nggak ada. Karena sistem itu bentuknya desain, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah ini bentuk respon frekuensinya, jadi dia low pass, dia cut off-nya dari sekitar 10 ini ya, 10 Hz, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah transfer function-nya. Ini adalah hasil perhitungan yang nanti kalau dimasukkan ke bentuk transient time-nya, kita masukkan, dia dapat koefisien ya. Nanti kalau misalnya memang ini kita nggak mungkin secara manual, kita harus bantu dari coding atau nanti dari digitalnya. Oke, mungkin ini contoh aplikasinya. Kebanyakan nanti dikontrol, atau di sinyal, atau di elektronika analog juga bisa. Apapun lah ya. Jadi macam-macam nih fungsinya Laplace kalau di sistem. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita dikat sama sistem?